Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 7020111943. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi zat gizi mikro, di mana zat gizi mikro ada mineral dan air. Zat gizi mikro ternyata dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Meskipun demikian, zat gizi mikro sangat berperan penting untuk pertumbuhan dan lainnya. Zat gizi mikro juga terdiri dari vitamin, mulai dari vitamin yang larut air seperti B dan C, dan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Kemudian yaitu yang termasuk mineral makro yaitu kalsium, fosforus, potasium, sulfur, sodium, klorin, dan magnesium. Nah, sekarang kita membahas tentang air, di mana 35 sampai 45 liter terdapat air di dalam tubuh manusia, atau 60% dari berat badan manusia yaitu air atau cairan dalam tubuh manusia. Kemudian yaitu klasifikasi dari air itu sendiri, 2 sampai 3 di air terdapat di intraseluler, kemudian sepertiga ada di ekstraseluler. Kemudian yaitu 3,5 liter ada di interstisial, di antara sel dalam organ dan jaringan tubuh. Kemudian itu 10,5 liter air terdapat di transseluler fluid seperti cairan sendi. Kemudian yaitu fungsi air itu sendiri. Nah, air dapat menjadi pelarut bagi senyawa organik, kemudian yaitu pelarut bagi senyawa ionik, menjaga keberlangsungan kerja sel, dan menjaga kestabilan fungsi organ. Nah, jadi di sini air sangat berperan penting untuk fungsi organ kita. Selanjutnya, akibat dari kelebihan air. Nah, apabila kita kelebihan air, kita akan mengalami seperti pembengkakan, kelemahan, dan kram, pembengkakan otak, penyebab penurunan kesadaran, dan bahkan kematian. Kemudian akibat dari kekurangan air itu sendiri, mulai dari apabila kita kekurangan air mulai dari 1-5% berat badan kita, maka kita akan mengalami gejala seperti haus, tidak nyaman, menghemat energi atau kita kurang gerak, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah, dan frekuensi nadi meningkat serta mual. Terus apabila kita kekurangan air dalam tubuh sebanyak 6-10% dari berat badan kita, kita akan mengalami gejala seperti pusing, atau sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh biru, bicara tidak jelas, dan tak mampu berjalan bahkan. Kemudian apabila kita kekurangan air 1-12% dari berat badan, maka kita akan mengalami gejala seperti delirium, kedutan, pembengkakan pada lidah, tidak mampu menelan tuli, penglihatan, dan penglihatan terganggu, dan kulit mati rasa. Di sini manusia hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa air minum. Jadi manusia itu sangat membutuhkan air, karena manusia tidak bisa hidup atau tidak bisa bertahan hidup 2-5 hari tanpa minum. Kemudian sumber dari air yaitu makanan padat 1 liter per hari. Nah, ternyata makanan padat pun menghasilkan air. Terus sumber yang kedua itu air metabolik, seperti oksidasi hidrogen dalam makanan sebanyak 400 ml per hari. Kemudian yaitu kita harus
minum air putih sebanyak 1 liter per hari, atau minimal 1 liter per hari kita harus minum air putih. Terus kecukupan untuk tubuh yaitu kita memerlukan 1.200 sampai 2.600 ml air untuk tubuh. Kemudian kita masuk ke mineral makro. Nah, di mineral makro ini ada kalsium, di mana fungsi fisiologis dari kalsium itu sendiri adalah komponen struktur kalsium itu tulang dan gigi. Nah, ternyata kalsium ini sangat berperan penting untuk tulang dan gigi kita. Kemudian peran dalam proses seluler yaitu otot kontraksi, pembekuan darah, aktivitas enzim. Ternyata di tulang dan gigi ternyata mengandung sebanyak 99% kalsium, dan 1% kalsium lainnya terdistribusi ke dua bagian, yaitu intra dan ekstraseluler fluida. 1% yang terdiri dari intraseluler dalam organel. Kemudian kofaktor enzim kalsium yaitu ada adenylate chelase kinase kinase. Kemudian gejala dari kekurangan kalsium itu sendiri yaitu ricket, osteomalosia, osteoporosis, dan tetani. Kemudian gejala dari kelebihan kalsium itu sendiri seseorang akan menyebabkan gagal ginjal, hiperkalsiura, berat badan. Kemudian apabila kita kelebihan kalsium dapat meningkatkan risiko mengembangkan batu ginjal. Sumber makanan dari kalsium seperti susu, keju, yogurt, salmon, brokoli, dan sayuran-sayuran hijau lainnya. Kemudian yaitu klorida. Fungsi dari klorida yaitu sebagai anion primer mempertahankan pH, keseimbangan aktivitas enzim komponen lambung asam hidroklorik. Nah, gejala dari kekurangan klorida pada bayi akan hilangnya nafsu makan, kegagalan untuk berkembang, kelemahan, kelesuhan, hipokalemia parah, dan asidosis metabolik. Sumber makanan dari klorida seperti garam meja, makanan laut, susu, daging, dan telur. Kemudian yaitu fosforus. Fungsi fisiologis dari fosforus yaitu sebagai komponen struktural tulang, gigi, sel, membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, koenzim, ATP, ADP, transfer fosfat dalam sistem sel, dan mengatur pH. Kofaktor dari enzim yaitu aktif pada banyak enzim pada fosforilation dan dephosphorylation. Gejala dari kekurangan fosforus yaitu akan mengakibatkan neuromuskular, skeletal, hematologi, dan manifestasi jantung, praktisi osteomalacia. Gejala dari kelebihan fosforus yaitu akan mengakibatkan toksitas dari faktor jantung terjadi. Toksitasi fosfor ditandai terutama oleh hipokalsemia dan tetani. Sumber makanan dari fosforis itu sendiri terdapat pada daging, unggas, ikan, telur, susu, produk kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta sereal. Kemudian berapa sih jumlah fosforus yang dibutuhkan dalam tubuh? Yaitu sebanyak 700 sampai 1200 mg.
Nah, sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka. Nah, 1%-nya itu ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya yaitu sebanyak 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Kemudian itu magnesium, fungsi fisiologis dari magnesium yaitu sebagai komponen tulang, berperan dalam transisi impuls saraf, sintetis protein, enzim kofaktor. Kofaktor dari enzim magnesium yaitu hidrolisis dan transfer kelompok fosfat oleh fosfokinase penting di banyak ATP dependen reaksi enzim. Gejala dari kekurangan magnesium, seseorang akan mengalami neuromuskular hyperexcitability, kelemahan otot dan tetani. Sedangkan gejala dari kelebihan magnesium yaitu akan mengakibatkan diare, dehidrasi, mual, penglihatan ganda, ucapan kabur dan lemah. Sumber makanan magnesium yaitu seperti kacang-kacangan, polong, sereal utuh, dan sayuran-sayuran hijau. Kemudian berapa banyak sih magnesium yang dibutuhkan dalam tubuh? Nah, tubuh memerlukan magnesium sebanyak 150 sampai 350 mg. Kemudian potasium. Fungsi fisiologis dari potasium adalah sebagai air, elektrolit dan keseimbangan pH dan transfer membran sel. Kofaktor dari enzim yaitu pyruvate kinase. Kemudian gejala dari kekurangan dari potasium itu sendiri, seseorang akan mengalami seperti kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung aritmia, kelumpuhan, bahkan kerapuhan tulang. Gejala dari kelebihan potasium itu sendiri seperti hiperkalemia atau kontraksi kalium serum yang tidak normal beracun mengakibatkan aritmia jantung berat dan bahkan serangan jantung. Sumber makanan dari potasium seperti alpukat, pisang, buah-buahan, jeruk, persik, kentang, kacang, tomat, dedak, gandum, produk susu dan telur. Tubuh memerlukan potasium sebanyak 4.500 sampai 4.700 mg. Kemudian itu sodium. Fungsi fisiologi dari sodium yaitu sebagai pH air dan mengatur elektrolit, transmisi saraf dan transmisi kontraksi otot. Kofaktor enzimnya yaitu Na atau K minus AT fase. Gejala dari kekurangan dari sodium itu sendiri yaitu seorang akan mengalami anoreksia, mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat dan penurunan berat badan. Nah, gejala dari kelebihan sodium itu sendiri, seseorang akan mengalami yaitu hipertensi dan udara. Sumber makanan dari sodium yaitu seperti garam meja, daging seperti makanan laut, keju, susu, sayuran seperti sayuran berlimpah di sebagian besar makanan kecuali buah. Kemudian tubuh memerlukan sodium sebanyak 1000 sampai 1500 mg. Nah, mineral makro berikutnya yaitu sulfur, di mana fungsi fisiologis sulfur yaitu sebagai komponen asam amino, asam lipoat dan 2 vitamin yaitu tiamin dan biotin. Gejala kekurangan sulfur itu sendiri, seseorang akan mengalami seperti anoreksia, mual, atrofi otot,
pertumbuhan terhambat dan penurunan berat badan. Sedangkan sumber makanan dari sulfur yaitu kita bisa mendapatkannya pada makanan yang mengandung protein. Nah, kita masuk ke mineral makro. Di mineral makro ini ada zat besi, di mana zat besi ini berfungsi sebagai komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi O2 dan digunakan dalam sel. Kofaktor enzimnya itu heme-enzymes, satalase, sitoskromes dan myeloporoksidase. Gejala dari kekurangan dari zat besi ini sendiri, kita akan mengalami seperti kelesuhan, kelelahan, anemia, palpitasi, sakit lidah, angular stomatis, disfagia, penurunan resistensi terhadap infeksi. Apabila kita kelebihan zat besi itu sendiri, kita akan mengalami seperti hemokromatis. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan yang digabungkan dengan kerusakan jaringan. Hemosiderosis, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan. Nah, kita dapat mendapatkan zat besi ini pada makanan seperti organ daging yaitu hati, daging, molasses, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, buah-buahan kering, dan roti, gandum atau sereal. Nah, tubuh memerlukan zat besi sebanyak 12 sampai 26 mg. Kemudian yaitu zat mineral mikro berikutnya adalah seng, di mana seng berfungsi sebagai metabolisme energi, metabolisme sintetis protein, pertumbuhan kolagen, alkohol, detoksifikasi, eliminasi karbon dioksida, pematangan seksual, penggunaan indera perasaan dan penciuman, di mana kofaktor enzimnya yaitu DNA, RNA, polimerasa, sarbonik, anidrase, sarboksipeptidase, alkali fosfatase, desoktimiden dan kinase. Gejala kekurangan dari zat seng ini sendiri yaitu kita akan mengalami seperti kurang penyembuhan luka, pertumbuhan di bawah normal, anoreksia, kelainan indera penciuman, perubahan pada rambut, kuku, terbelang, pengembangan sistem reproduksi. Kemudian kita dapat menjumpai seng di makanan seperti tiram, gandum, daging sapi, organ hewan seperti hati, unggas dan biji-bijian. Dan tubuh kita memerlukan seng sebanyak 10 sampai 18 mg saja. Kemudian itu tembaga. Fungsi dari tembaga itu sebagai pemanfaatan zat besi. Nah, tembaga ternyata berhubungan dengan zat besi sebagai lemak, kolagen, pigmen, sintetis, neurotransmitter. Kofaktor enzimnya itu oksidase, monosisgenase, superoksida dismutase. Kemudian gejala dari kekurangan tembaga, kita akan mengalami anemia, neutropenia dan kelainan tulang. Kemudian sumber makanan dari tembaga kita dapat mendapatkannya di hati atau organ hewan seperti hati, kerang, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging dan ikan. Nah, kemudian itu
selenium. Di selenium ini berfungsi sebagai melindungi kerusakan sel atau hidrogen perodoksida dan dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kofaktornya yaitu glutatione peroksidase 5-deiodinase. Gejala dari kekurangan selenium sendiri kita akan mengalami seperti mialgia, kardis, miopati, kerapuhan sel, dan degenerasi pankreas. Kita dapat menjumpai selenium ini pada makanan seperti grains, daging, unggas, ikan, dan produk susu, di mana tubuh memerlukan selenium sebanyak 20-30 mg. Mineral mikro selanjutnya yaitu kromium, di mana kromium berfungsi sebagai penggunaan normal dari glukosa darah dan fungsi insulin. Gejala kekurangan dari kromium yaitu kita akan mengakibatkan intoleransi glukosa, kelainan metabolisme glukosa dan lemak. Kemudian sumber makanan dari kromium yaitu kita bisa menjumpainya di jamur, plum, organ daging, roti gandum, dan sereal, di mana tubuh memerlukan kromium sebanyak 15-30 mg. Kemudian yaitu lodium, di mana lodium ini berfungsi sebagai sintetis hormon tiroid. Nah, apabila kita kekurangan lodium, kita akan mendapatkan gejala seperti pembesaran kelenjar tiroid, misedema, kretinisme, peningkatan lemak darah, gluconeogenesis hati, dan ekstraseluler retensi dari NaCl dan H2O. Kemudian gejala apabila kita kekurangan lodium sendiri, kita akan mengakibatkan yaitu glotter. Nah, kita bisa menjumpai lodium di garam beriodium, air garam, makanan hasil laut, biji bunga matahari, jamur, hati, dan telur. Kemudian yaitu mangan. Di mangan ini berfungsi untuk otak, berfungsi untuk kolagen, tulang, berfungsi untuk pertumbuhan, berfungsi untuk urea, sintetis metabolisme glukosa dan lipid, dan fungsi SPP. Kofaktor enzimnya yaitu arginase, piruvat, karbosilase, PEP, karboksigenase, supreksida dimutase. Kemudian yaitu gejala apabila kita kekurangan mangan, kita akan mengalami seperti gangguan pertumbuhan, kelainan tulang, dan gangguan fungsi SPP. Apabila kita kelebihan, maka kita akan mengalami kerusakan hati dan otak pada bayi dengan penyakit hati kolestatik parkinsonisme. Kita bisa menjumpai mangan di kulit gandum, kacang-kacangan, selada, blueberry, nanas, dan makanan hasil laut. Kemudian tubuh memerlukan mangan sebanyak 1,8 sampai 2,3 mg. Nah, kemudian ada molibdenum, di mana molibdenum berfungsi dalam metabolisme purin,
pteridenes aldehida dan oksidasi. Kofaktor enzimnya yaitu katine desikrogenase atau oksidase, aldehida oksidase, dan sulfit oksidase. Gejala dari kekurangan molibdenum itu sendiri, seseorang akan mengalami hipermentiosinemia, urinari xanthine sulfit, ekskresi kencing sulfit, dan ekskresi urat. Kemudian apabila kita kelebihan, maka kita akan mengalami gout. Kita bisa mendapatkan molibdenum pada kedelai, lentil, gandum, oat, beras, dan roti. Nah, zat mineral mikro yang terakhir adalah fluorin, di mana fluorin berfungsi untuk pemeliharaan gigi dan struktur tulang. Nah, ternyata di gigi kita ini sangat berfungsi fluorin. Apabila kita kekurangan fluorin, maka kita akan mengalami karas gigi dan masalah tulang. Apabila kita kelebihan, kita akan mengalami fluorosis dan dicirikan oleh perubahan dalam tulang, ginjal, dan kemungkinan fungsi saraf dan otot. Gigi floris atau gigi macam bintik-bintik, gejala lainnya. Kemudian kita dapat atau bisa menjumpai fluorin di ikan, daging, kacang-kacangan, padi-padian, air minum, atau variabel. Nah, di sini tubuh memerlukan fluorin sebanyak 1,2 sampai 3,1 mg. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.